Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Nurbaiti dari SD Negeri 5 Wonosobo, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Wonosobo. Pada video kali ini, saya ingin memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Apakah Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran yang saya lakukan biasanya hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat anak-anak mengerjakan tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka pembelajaran yang saya lakukan, saya menganggap pembelajaran itu sudah berhasil. Selain itu, saya juga menganggap bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran. Di lain itu, saya juga melakukan pembelajaran dengan metode yang berpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya, saya tidak pernah memperdulikan apakah anak-anak benar-benar sudah paham akan apa yang saya ajarkan, karena fokus saya hanya pada ketercapaian materi, mengingat materi yang harus saya sampaikan cukup padat. Jadi, saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan, tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami sepenuhnya oleh anak. Sehingga saya merasa sering gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran
atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya dari aspek kognitif saja, tetapi seluruh aspek pembelajaran, di antaranya aspek kognitif, aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukanlah sebagai objek pembelajaran, tetapi sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, kebebasan mengemukakan pendapat, dan juga berkreasi sesuai dengan metode dan media pembelajaran yang tepat. Saya, sebagai guru, harus bertindak sebagai fasilitator pembelajaran. Saya juga harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya juga harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya juga harus menghargai setiap karakter murid, yaitu dengan memberikan kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Apa yang dapat segera saya terapkan di kelas saya agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberikan tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.